Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizul Syafiq dengan NIM H10171221051. Yang pada tugas 4 hidrodinamika ini saya akan membawakan kajian tentang kebijakan pemanfaatan lahan rawa pasang surut untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Latar belakangnya itu ada lahan rawa pasang surut di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi pangan, namun masih terkendala oleh kualitas tanah yang buruk, kekurangan infrastruktur, dan kebijakan yang belum optimal. Nah, pada poin ini tuh lahan rawa di Indonesia memiliki potensi yang sangat-sangat besar untuk meningkatkan produksi pangan. Namun, pemanfaatan lahan ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti kualitas tanah yang masam, kurangnya infrastruktur pendukung, teknologi tepat guna, serta kebijakan yang komprehensif juga menghambat optimalisasi pemanfaatan lahan ini. Akibatnya, produktivitas lahan rawa pasang surut masih rendah dan belum optimal dan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dan ada penelitian sebelumnya lebih fokus pada teknik pertanian. Sedangkan penelitian ini akan bisa dibilang dikolaborasikan untuk kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan lahan rawa. Maksudnya di sini adalah kajian tersebut umumnya fokus pada kondisi tanah yang ekstrim serta penerapan teknologi budaya yang sesuai. Namun masih terbatas penelitian secara khusus menganalisis kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan lahan rawa pasang surut dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang efektif agar lahan rawa dimanfaatkan secara optimal, meningkatkan produksi pangan, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan lahan rawa pasang surut di Indonesia. Jadi bukan hanya dari masyarakat sekitar saja yang memanfaatkan lahan rawa pasang surut di Indonesia, tetapi pemerintah juga harus turun tangan untuk menangani kasus ini. Yang kedua ada bagaimana pengaruh kebijakan terhadap peningkatan produksi pangan dari lahan rawa pasang surut. Yang ketiga, bagaimana kendala dan tantangan dalam implementasi kebijakan pemanfaatan lahan rawa pasang surut. Kemudian ada tinjauan dan hipotesis. Tinjauan tujuan Tujuan dan hipotesis. Tujuan kajian. Yang pertama ada mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan lahan rawa pasang surut di Indonesia. Yang kedua, mengetahui efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan produksi pangan. Yang ketiga, mengetahui kendala dan peluang dalam implementasi kebijakan. Kemudian ada hipotesis kajian. Hipotesis yang pertama, kebijakan pemerintah yang komprehensif dan sinergis antar lembaga dapat meningkatkan produktivitas lahan rawa pasang surut. Yang kedua, keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan lahan rawa pasang surut dapat mempercepat pencapaian tujuan ketahanan pangan. Hipotesis ketiga ada pengembangan infrastruktur pendukung seperti irigasi, drainase, serta penerapan teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas lahan rawa pasang surut. Kemudian ada manfaat kajian. Yang pertama, penyusunan kebijakan pemanfaatan lahan rawa pasang surut yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang kedua ada peningkatan produksi pangan nasional. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lahan rawa pasang surut. Yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang geologi dan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.